wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD MPD Insyaallah. Kepada yang terhormat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SDN Ciriu, serta Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus kita laksanakan di tempat yang sederhana ini, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurungkan niat kita dalam semangat belajar untuk para guru-guru dan bapak kepala sekolah juga. Salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dapat merasakan syafaatnya hingga akhir hayat nanti. Amin. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, langsung saja di pertemuan hari ini kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah dengan narasumber kita yaitu Ibu Nining Widyaningsi SPD dan Ibu Hadifatul Jannah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum materi disampaikan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Ciriu, wabil khusus narasumber Bu Nining Widyaningsi dan Bu Hadifatul Jannah ya. Terima kasih pada hari ini siap melaksanakan acara diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman
pengalaman budaya positif di sekolah. Aksi nyata modul 1.4 ya. Puji syukur Ilahi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya guru-guru kita yang selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya tentu akan berpengaruh terhadap kemajuan sekolah ya. Sekarang ini pendidikan banyaknya melalui Zoom meeting ya. Offline-nya sedikit ya, hanya beberapa persen ya. Jadi kita sekarang dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran menimba ilmu melalui media online ya. Media online itu sebenarnya efektif apabila bentuknya YouTube bisa diputar berulang kali ya, sehingga apa yang kita tidak pahami bisa diulang. Tetapi kita mempunyai niat, mempunyai keinginan untuk menimba ilmu tersebut. Tanpa keinginan maka semuanya menjadi sulit atau menjadi mustahil. Oleh karenanya kita ada prinsip long live education, yaitu pendidikan sepanjang masa ya, atau dalam ini pendidikan dari mulai lahir sampai akhir hayat ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat selama kita mengabdi pemerintah. Tentu ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan acara pada hari ini lancar, saling bisa memberi dan menerima serta saling memotivasi. Demikian saja sambutannya, tidak banyak-banyak karena materinya tentu yang lebih banyak. Demikian, terima kasih kepada narasumber juga kepada seluruh dewan guru SDN Ciriu yang siap dalam aksi-aksi nyatanya. Bapak perhatikan sudah banyak ya yang di bisa diselesaikan ya, sehingga nanti akan menambah poin pada raport pendidikan. Sekarang ukurannya raport pendidikan kemajuan sekolah itu tidak bisa dibohongi ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Nining Widianingsih SPD dan Ibu Hadikoto Jatna SPD. Ibu Nining Widianingsih SPD dipersilakan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lutfi SPD MM, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SDN Ciriu yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, berkolaborasi dalam rangka diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Ciriu. Ini adalah salah satu bentuk tugas kami, tugas calon guru penggerak pada aksi nyata modul 1.4. Baik Bapak dan Ibu, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, di sini saya mohon izin. Pertama, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui dan atau juga bukan yang lebih pintar, tetapi di sini saya hanya ingin menyebarkan pemahaman, menyatukan pola pikir terhadap budaya positif di sekolah. Karena menurut saya pendidikan pada zaman sekarang ini bukan lagi materi yang sulit tantangan kita. Bukan. Kalau materi yang sulit masih kita bisa pelajari karena di sini juga ada pakarnya. Apabila kesulitan matematika, kita bisa bertanya kepada pakarnya. Tetapi tantangan pada zaman ini yaitu bagaimana kita menanamkan dan menumbuhkan adab serta akhlak kepada peserta didik kita.
Yang kita tahu sekarang ini bahwa perkembangan zaman digital, perkembangan media sosial banyak sekali mempengaruhi siswa-siswi kita, sehingga dampaknya berpengaruh pada terbentuknya akhlak peserta didik kita. Untuk itu, paradigma baru sekarang ini harus kita ikuti, ya, harus kita mindsetkan pada pikiran kita bahwa kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, tantangan untuk kita terutama di Genjiri itu apa? Adab dan akhlak peserta didik. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkannya tersebut? Mungkin disinilah dengan kita memahami budaya positif. Mudah-mudahan dengan penyebaran pemahaman budaya positif ini, kita sebagai guru bisa menumbuhkan atau memperbaiki akhlak-akhlak peserta didik. Baik Pak, lanjut. Nah, baik, di sini konsep inti budaya positif. Apa saja sih konsep inti budaya positif itu? Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar, paradigma baru untuk belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Semuanya ini bermuara kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, pertama kita akan membaca atau mempelajari tentang perubahan paradigma baru. Seiring perkembangan zaman yang berubah, pasti ada paradigma baru yang harus kita pelajari, yang harus kita rubah. Pola pikir pembelajaran yang lama dengan sekarang tentunya kurikulum Merdeka pasti berbeda. Kalau kita masih stuck di pola pikir yang lama, bagaimana menerapkan peserta didiknya? Karena seiring perkembangan zaman itu pesat sekali teknologinya, terutama kaitannya dengan pendidikan. Nah, di sini pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Karena sekarang ini Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka itu berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini, jadi anak ini memiliki kodrat berbeda-beda. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini peserta didik harus selalu bahagia dalam belajar, dan pendidikan atau pembelajaran harus selalu berpusat pada murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Seperti halnya kemarin implementasi kita ketika kita mengadakan outing class, di mana kita kemarin melihat perkebunan yang luas, beberapa persemaian benih-benih. Nah, itulah pendidikan. Diibaratkan seperti itu. Ya, jadi guru itu perannya sebagai petani. Peserta didik adalah benih-benihnya.
Apabila petani itu merawat, memberi pupuk dengan yang bagus, insya Allah akan menghasilkan peserta didik yang unggul. Ya, dibanding kita misalnya membeli bibitnya yang unggul, tetapi petaninya tidak merawat, disepelekan, disebodohkan, apakah akan berhasil panennya nanti? Tidak kan, akan sejadi-jadinya tentunya. Tetapi kalau si benih itu kita rawat dengan baik, kita urus dengan baik-baik, kita baik dari pupuknya, perkembangannya diperhatikan, insya Allah akan menghasilkan hasil yang unggul. Ya, jadi kalau kita tanam jagung misalnya, dirawat, tentu tumbuhnya akan jagung yang berkualitas, bukan menjadi padi tentunya. Ya, begitu Bapak Ibu. Bisa ya dipahami paradigma barunya? Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi ya yang saya bilang tadi, bahwa sesuai dengan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan. Lahannya mana? Lahannya itu sekolah. Lahan kita itu sekolah untuk menyemai bibit jagung, merawat, disiram, dipupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Nah, implementasinya peserta didik kita, walaupun peserta didik kita tadinya belum tahu apa-apa, tetapi ketika kita merawatnya, menjaganya, memberikan pendidikan yang baik, insya Allah peserta didik kita akan tumbuh secara maksimal. Tadi itu mengedepankan adab. Nah, mari kita bersama-sama, saya juga belum bisa sebenarnya, tetapi pelan-pelan, sedikit-sedikit kita ubah pola pikir kita. Kita rawat anak didik kita biar tumbuh secara maksimal. Nah, selanjutnya seorang guru, baik. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dikaitkan dengan kurikulum merdeka sekarang ini. Nah, apa? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu ya, yang sekarang sedang digaungkan di kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan ya, yang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Secara ini aja, secara garis besar. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dong Bapak Yusuf. Luar biasa, pemahamannya sudah nempel. Jadi pembelajarannya itu disesuaikan dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda, baik bakat, minat, serta kebutuhannya berbeda-beda. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa peserta didik itu minatnya berbeda-beda? Nah, betul Ibu Olga, dari asesmen yang kita laksanakan sebelum pembelajaran, asesmen non-diagnostik. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di situ ada kita mengetahui gaya belajar siswa. Ada 3 gaya belajar siswa. Ada yang tahu 3 gaya belajar siswa? Ya, yang pertama visual. Berarti visual itu siswanya melihat video secara langsung. Nah, yang kedua kinestetik. Kinestetik itu identik dengan gerak dan keterampilan. Yang ketiga audio. Betul, audio itu dengan apa? Dengan suara. Kita bernyanyi. Ya, dengan bernyanyi nanti berarti anak itu bisa memahami karena berbeda-beda. Makanya tantangan kita sebagai guru melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan tadi 3 gaya belajar peserta didik. Jadi ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan juga ada yang visual. Jadi bagaimana nih ketiga gaya belajar ini
supaya anak peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat. Intinya itu, walaupun tujuan pembelajarannya siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Ada yang sambil bernyanyi cepat hafal, ada yang penelitian langsung, ya kinestetik begitu kan, langsung dengan demonstrasi, dan ada juga cuman yang bisa melihat video, baru bisa nempel di otaknya. Tetapi tujuan pembelajarannya yaitu sama, menyebutkan sifat-sifat cahaya. Hanya saja gaya belajarnya yang berbeda. Nah, di sini sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan pendidikannya yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat, Bu? Profil pelajar Pancasila apa saja? Baik, kita nyanyi bersama-sama ya. Baik, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu salah satu tujuan pendidikan di Indonesia, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi tentang guru. Mungkin dulu kita meyakini bahwa guru itu bisa mengontrol murid, bahwa guru itu bisa melakukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi gurunya. Seolah-olah ini bisa semuanya dilakukan oleh guru. Tapi kita lihat selanjutnya dengan kita kaitkan dengan paradigma baru. Ini paradigmanya. Paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, ketika kita masih menggunakan stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan peserta itu sama. Tetapi kenyataannya menurut teori kontrol, realitanya kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Betul tidak, Bu? Coba kita refleksikan pada peserta didik kita. Sama tidak keinginannya? Sama tidak gambarannya, pandangan ketika kita memberikan sebuah pertanyaan misalnya? Berbeda kan? Ketika kita suruh membuat karya saja pasti berbeda-beda. Nah, itulah kalau paradigma stimulus respon sama semua kebutuhan, tapi ternyata berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kan begitu ke anak, harus sama dengan kita, harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ternyata pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi betul-betul kita harus memahami peserta didik kita. Selanjutnya, udah ya? Oh, belum selesai ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yuk kita refleksi lagi. Perilaku anak-anak kita dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan.
Anak berbuat salah pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Anak mukul, tujuannya apa anak mukul? Pasti nggak mungkin kan tiba-tiba mukul tanpa ada alasannya, begitu. Kalau kita kan paradigmanya salah, begitu. Nah ternyata jika dikaitkan dengan teori kontrol, ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya yang bisa menentukan apa yang akan kita lakukan, karena tidak bisa diperintah oleh orang lain. Nah, terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya itu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tepat sekali Bu ya. Tanpa kolaborasi dengan siswa atau dengan rekan kerja, tujuan tidak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, modelnya dirubah, berpikirnya menang dan menang. Jadi afirmasi positif, harus menang, begitu. Nah, semangat benar Bu Guru. Selanjutnya Pak. Yang tadi kita sudah memahami tentang paradigma perubahan belajar. Nah, sekarang kita beralih ke disiplin positif. Yang kedua, materi kedua yaitu disiplin positif. Sebelum kita disiplin positif, yuk kita berdiri dulu. Berpasangan ya, dua-dua. Bapak dengan itu. Nah, mungkin bisa diterapkan juga di sekolah. Jadi permainannya begini, main sweet jumpsuit. Iya, jumpsuit ya. Nah, jumpsuitnya pakai angka 1 atau 2. Kita perkalian saja. Kita hitung, nanti saya hitung sampai 3. Keluarkan angkanya, sebutkan. Nah, siapa yang betul jawabannya itu yang menang. Begitu ya. Yang paling cepat ya. Siap ya? Bebas, jarinya bebas mau gimana aja. Nah, yang hasil perkaliannya berarti itu yang menang. Ya, jawabannya. Paling cepat misalnya. Nah, begitu. Siapa dulu nih yuk? Yuk. Oh nih, ini dia. Lihat. Lihat nih ya. 1, 2, 3. Nah. Ya kan? Nah. Ya. Hasilnya kita memainkan perkalian. Ya. Lagi yuk, siap ya? Ikuti obat saya ya. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Ke depan. Yuk ke depan. Ibu ke depan, dia yang menang ke depan. Iya. Baik, dilomba lagi. Nah, dilomba lagi. Nah, nanti yuk. Baik. Ya, sama pakarnya. Baik. 1, 2, 3. Belum siap. Baik. 1. Ya, perkalian deh, perkalian ya. 1, 2, 3. Nah. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau ulangi lagi. Kalau draw ulangi lagi. Baik, yuk ulangi lagi. Boleh draw. 1, 2. Begini. 1, 2. Baik. 1, 2. 1. Baik.
Ibu, itu adalah salah satu ice breaking yang bisa diterapkan di kelas, bisa dengan penjumlahan, bisa atau dengan perkalian. Kalau pengurangan sepertinya takut minus ya, karena tidak tahu gitu kan apa ini perkaliannya, bilangan apa negatif atau bilangan positif. Baik, berarti diterapkan bisa untuk di kelas rendah dengan tambahan, di kelas tinggi untuk perkalian. Baik. Nah begitu, jadi kan anak merasa menang, ya bangga kalau menang ya. Jadi nanti dilombakan lagi nih, siapa yang jadi pemenangnya siapa. Oh anak senang sekali itu, kemarin saya juga sudah nyoba di kelas 5, luar biasa rame. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu bagian yang penting untuk diterapkan di sekolah kita, karena belakangan ini kita lihat juga disiplin positif atau disiplinnya masih kurang ya, terutama untuk peserta didik kita. Nah, disiplin awalnya itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Bisa dipahami ya Bu ya, bahwa disiplin itu datangnya dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita refleksikan lagi ya. Mari kita sudah sesuai belum dengan disiplin begini? Jadi disiplin itu mulai dari diri, tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi ditimbulkan dari kesadaran hati yang paling dalam, ya. Bukan karena atasan, bukan karena kepala sekolah, ingin dilihat kepala sekolah, tidak, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Ya, baik. Seperti reward, kita juga seperti anak-anak, kadang yang ini nanti dikasih apa, nanti di situ timbullah bukan karena ingin baik dari sendiri, tetapi melakukan itu karena ada imbalannya. Baru dia mau melakukan. Datang pagi misalnya, yang datang pagi dikasih hadiah buku tulis, seperti itu, berarti nanti dia datang paginya karena buku tulis, bukan tidak dari dalam dirinya, bukan dalam kesadaran hatinya, ya. Itu namanya juga unsur intrinsik, dari dalam. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti hal yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa disiplin diri itu dimulai dari dalam dirinya sendiri. Jadi unsurnya intrinsik, tidak ada perintah. Ya. Selanjutnya, nah yang tadi nilai-nilai kebajikan universalnya, apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini? Tadi kan begitu ya, harus sesuai dengan keyakinan kita. Apa yang harus kita yakini? Nah, yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai kebajikan universal, ya. Pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya, menurut IBO Primary Year Program atau PYP. Nah, nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini. Kita nilai kebajikannya termasuk yang mana? Yang mandiri, antusias, empati, keingintahuan, atau kreativitas. Dan ini juga harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nilai kebajikan ini selain untuk kita sebagai guru, tetapi juga kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, sesuai dengan keterampilan hidup atau life skill, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Begitu ya. Bisa dipahami ya nilai kebajikannya yang harus kita yakini dan juga kita kita implementasikan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, yaitu budaya positif itu kebutuhan dasar manusia. Kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini Bapak Ibu, semua manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Peserta didik juga sama, mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Lanjut, Pak. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yang terdiri dari makanan, kebutuhan untuk berpakaian, kebutuhan tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa di sini semua membutuhkan kasih sayang dan diterima? Pasti ya, semua juga membutuhkan, tinggal bagaimana situasi dan kondisinya, ya. Selanjutnya itu kebutuhan penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini juga sama, kita juga kebutuhan dasarnya ada penguasaan guru. Murid juga sama, ingin mempunyai kebutuhan dasar itu. Harga diri, keinginan untuk dianggap pasti ada. Pasti kita menemukan di kelas kita yang membutuhkan penguasaan ada. Yang ingin kebebasan pasti banyak. Ingin kesenangan juga banyak. Nah, begitu. Nah, kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kalau kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, kesenangan. Kita pasti butuh ya seperti itu ya. Dan juga di kelas saya juga banyak menemukan siswa yang ingin kebutuhannya belum terpenuhi. Contohnya ada si B yang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau dideketin sama ibu gurunya baru mau nulis, kalau ditinggalkan sama ibu gurunya tidak nulis. Itu ada yang begitu ya, karena saya juga ada begitu. Nah, iya. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini di sini saya
menjelaskan tentang teori-teorinya terlebih dahulu. Ya, lanjut Pak. Nah, ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, Ibu Suwatun, guru wali kelas 2A di SD Ciriu, kita ganti ya namanya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada ibu kelas 2 ya, Bu di sini. Nah, mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Nah, dengan secara paksa makan siangnya. Jika Bapak Ibu guru di sini menghadapi seperti Ibu Ambar atau Ibu Suwatun, apa yang akan dilakukan? Baik. Apa yang dilakukan Ibu Ambar, Pak? Apa yang dilakukan Bapak ketika Bapak punya murid namanya Doni yang sering maksa minta bekal teman-temannya secara paksa? Apa yang Bapak lakukan? Ya dikasih aja, kita berbagi. Bisa dikasih apa ya? Jadi, nah berarti itu sudah masuk ke nilai kebajikannya ya, empati ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada pendapat lain? Ini barusan saya dapat WA. Apa? Wali murid wajar. Jadi Baik. ada anak di kelas yang merasa ini kelas saya sudah dibeli. Oh begitu. Jadi tempat sebelahnya tidak mau sekolah-sekolah. Ini mamanya barusan. Baik, berarti itu kebutuhan dasarnya apa tadi kalau sudah dibeli? Penguasaan ya, berarti kebutuhan dasarnya itu penguasaan. Baik ya, ada lagi yang menghadapi kasus begini? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira nih menurut kita nih, si Doni ini maksa maksa mengambil bekal temannya itu alasannya apa kira-kira ya? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya Bu ya, kebutuhan bertahan hidup mungkin. Kita ambil buat nih, ya betul ya. Pertama mungkin kalau kasarnya ngomong karena kepengen, mungkin juga karena tidak dibawain bekal sama orang tuanya. Nah, bisa kan seperti itu ya? Nah, kemungkinan banyak ya, ada yang tidak dibawakan bekal karena kepengen, ada yang karena iseng begitu ya, banyak apa pilihannya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Nah, tadi sudah dijawab oleh Ibu Agni, bertahan hidup. Berarti si Doni ini menginginkan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi itu, yaitu makan atau bertahan hidup, makanan. Nah, karena seperti itu nanti kita selesaikan di segitiga restitusi, pemecahan permasalahannya. Yuk selanjutnya, sudah ya. Nah yang kedua, kasus yang kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Wah beruli ya. Iya, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis mengadu pada ibunya bahwa benci pada ibu gurunya. Tuh, benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya begini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Begitu, berarti apa kebutuhan dasar si Dinda ini? Pengen mencari kebebasan. Betul Bu? Betul Bapak Ibu? Nah, bagaimana baiknya kita seorang guru? Memberikan kesenangan juga masuk ya, bisa bermain
Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh dia itu kebebasan iya, kesenangan iya, belum dipenuhi oleh dirinya itu. Nah, berarti dia butuh kesenangan, betul. Bisa aja di rumahnya tidak ada teman, begitu kan? Nah, broken home ada seperti itu. Jadi siswa itu butuh kesenangan di sekolahnya, bermain dengan belajarnya dengan cara bermain di sekolahnya. Selanjutnya, sudah ya Bu ya, sudah tahu ya bagaimana kebutuhan dasar manusia apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Karena muaranya tetap peserta didik. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini adalah salah satu poin penting pada budaya positif. Karena di sini kita akan belajar motivasi perilaku manusia. Manusia di sekolah itu semua warga sekolah, tentunya baik guru dan juga peserta didik ataupun tenaga pendidik yang lain dan juga komunitas yang lain. Nah, motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Sebelumnya sudah saya bahas ya Bu ya tentang motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dari luar datangnya ya, ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi kalau yang motivasi intrinsik itu datangnya dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi ini mana yang baik untuk diterapkan dalam diri kita? Yang intrinsik ya, yang dari dalam diri sendiri ya. Nah, itu tidak dari luar datangnya, karena susah kalau dari luar itu tidak bisa. Kalau dari dalam sendiri berarti kesadaran dalam diri kita. Setuju Bapak Ibu ya? Untuk menerapkan motivasi intrinsik? Setuju ya? Baik, selanjutnya. Nah, ada lagi kasus nih. Kita baca bersama-sama. Ada yang mau baca? Ya, baca. Guru, baca Ibu Guru. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain? Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, ataukah adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Baik Ibu, di sini ada sebuah kondisi atau situasi di mana seorang pendidik perlu hadir di suatu pelatihan. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang mana kira-kira Bapak dan Ibu di sini?
Apa hadirnya karena ingin ditegur oleh panitia atau pengawas? Apa hadirnya ingin dipuji oleh lingkungan dan penghargaan? Atau memang karena saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri? Yang mana? Coba, yakin ya? Baik. Nah, yakin ya? Dari diri sendiri ya? Karena tidak ingin melihat pengawas, betul ya? Perlu diyakini kesepakatan bersama. Ya, jadi ketika datang pelatihan itu bukan karena ingin dilihat pengawas, bukan lihat kepala sekolah, bukan ingin dilihat oleh teman-teman kita bahwa saya ini, tetapi kita ingin menjadi seorang yang pembelajar sepanjang hayat agar menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, jadi seperti ini kita mengadakan pelatihan ini, saling berbagi, siapapun silahkan nanti ya. Kita mendapatkan ilmu, kita praktikkan kepada anak-anak. Nah, tentunya kita akan menjadi teladan. Bukankah begitu Bapak dan Ibu? Setuju ya? Sepakat ya? Boleh ya nanya? Sebenarnya di presentasinya Bu Nining kan sempat menyinggung masalah disiplin positif ya. Nah itu kayaknya kalau seandainya semua anak-anak punya disiplin positif, insya Allah nih kayaknya penerapan materi segala macam itu mudah ya buat disampaikan gitu, kelas jadi kondusif, aman. Pertanyaan yang mau diajukannya adalah gimana cara buat menanamkan disiplin positifnya itu loh, contoh konkretnya aja Bu, gimana gitu supaya kita bisa seenggaknya walaupun nggak semua tapi adalah gitu beberapa yang bisa punya disiplin positif itu. Terima kasih. Saya menjawab dulu ya, Bu Riko yang mohon izin tentang disiplin positif. Bagaimana caranya kita menanamkan disiplin positif di kelas, terutama yang saya alami di kelas saya dengan siswa 47 begitu uyarnya, kebayangkan gitu. Jadi di sini ketika kita seorang guru melakukan masa bodoh terhadap siswanya, siswa uyar. Betul. Ketika kita tidak peduli, terserah siswa mau apa aja, saya mau nulis aja, saya mau ngisi ini di kelas, uyar pasti siswa. Tetapi kita bertindak dengan tindakan kasih game, kasih ini, dengan sendirinya siswa akan tertuju pada pembelajaran. Begitu. Itu salah satu cara saya ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda caranya. Kalau saya begitu, ketika saya masa bodoh lah, sebodoh saya mau ini aja, ngajar aja, menyampaikan materi, sudah beres, sudah, anak pasti uyar. Tetapi kita dengan melakukan itu, kita beri permainan. Insya Allah anak antusias, kondusif, gitu. Terutama yang apa namanya, kita di kelas itu yang ributnya itu ya, permasalahannya ya, yang ribut aja dulu. Nggak mau diem, contohnya susah untuk disiplinnya seperti itu. Tetapi untuk hal-hal yang baik seperti mungkin adat atau akhlak, kita sebagai seorang guru sebaiknya mungkin menjadi contoh dan teladan untuk anak itu sendiri. Ya, di sini juga sudah kan diterapkan sama anak-anak dengan datang pagi, kita menyambut anak, salaman sama anak, itu juga sudah mencontohkan teladan kita sebagai guru. Kalau diterapkan itu pasti bagus, sungguh indah sekali ya gitu ya. Cuman kan punya permasalahan di sini kan kata saya juga kalimat yang kadang dilontarkan dengan asal ya, suka bullying lah maksudnya ya, yang itu bullying ya, maksudnya bullying. Seperti itu saja, kita beri contoh teladan yang baik dan juga beri permainan-permainan di kelas supaya anak bisa belajar dengan tenang, dengan bahagia. Gitu. Apalagi mungkin bisa yang menambahkan? Mungkin tambahan ya Bu Afni ya. Salah satu cara kita gitu ya agar menumbuhkan disiplin positif pada anak dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsiknya gitu ya. Tapi menumbuhkan motivasi intrinsik itu kan tidak instan ya. Tidak instan. Yang penting kita melakukan pembiasaan positifnya aja dulu gitu. Mungkin dari situ suatu saat akan tumbuh nih motivasi intrinsiknya. Karena kan belajar kan sepanjang hayat ya. Mungkin di SD belum, tapi mungkin di
di SMP atau di itunya di jenjang berikutnya tumbuh motivasi intrinsiknya. Kayak saya sih, saya sendiri ya. Saya sendiri mungkin waktu SD, SMP karena belum ngerti ya, belum belum paham lah gitu kan. Jadi belum muncul motivasi intrinsik. Tapi setelah sekarang, oh iya ternyata saya harus berbuat gini karena saya begini gitu kan. Saya harus begini karena saya begini gitu kan ya. Kita kenapa sih kita harus belajar gitu kan ya? Karena ya untuk diri kita sendiri. Mungkin anak SD sekarang belum memahami, belum muncul motivasi intrinsiknya. Yang terpenting dari kita sekarang menjadi teladan bagi mereka, gitu ya, menjadi teladan dan juga melakukan pembiasan-pembiasan positif agar dapat diteladani oleh peserta didik. Walaupun motivasi itu tidak muncul sekarang, gitu ya, tapi nanti ada efeknya ke depan, gitu. Daripada kita tidak melakukannya sama sekali, kita tidak menjadi teladan bagi mereka, ya mereka nggak sadar-sadar nantinya seperti itu. Ada yang lain? Ya, kalau misalkan ada anak, kalau tadi masalah buat Jifar kan anaknya dikasih PR itu dia malah senang dikasih tugas. Tapi kalau saya menemukannya ada satu lah ya, ada hukuman, itu senang dikasih hukuman. Kalau saya itu udah disuruh nyatet nggak mau, tugas dikasih tugas tidak mengerjakan, bahkan dimarahin, dia anaknya diem, disuruh keluar kelas dia keluar. Nah itu masalahnya. Diomongin baik-baik juga kalau melihat dialog yang tadi kan mungkin enak ya, anaknya bisa diajak dialog. Kalau ini diajak dialog juga udah susah. Nah solusinya yang seperti ini nih bagaimana Bu? Ya sengaja disuruh keluar kan Pak Sep, dia disuruh hukuman disuruh keluar. Keluar dia keluar beneran kayak nggak ada takutnya. Kebutuhan anak SD itu mungkin begitu ya, butuh kesenangan. Betul ya, karena memang usia anak SD itu masih senang dengan bermain, belajar sambil bermain. Memang susah menanamkan hal seperti itu karena karakteristik anak yang berbeda-beda, yang unik seperti itu kan tentunya. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan seperti itu? Diberi teguran sudah, diberi ya secara halus sudah. Kalau menurut saya coba kita pakai segitiga restitusi ini tapi dengan bahasa kita sendiri, pendekatan terhadap anak. Jadi bagaimana cara kita ajak ngobrol? Tentunya tidak cukup sehari, tidak cukup waktu sehari. Saya pernah mengalami masalah seperti ini juga pada siswa di kelas 5 yang tahun kemarin berhari-hari Pak. Pelan, pendekatan tentunya. Saya begitu, bahkan anak itu ke saya melotot, nantangin saya, betul, nantangin saya. Oh, dikerasin, ini anak gak bisa. Tapi saya kasih pendekatan, sehari gak berhasil, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah sampai mau dia naik kelas 6, hormatnya sama saya luar biasa. Dengan pendekatan tentunya. Begitu Pak ya. Jadi pelan, tidak instan sehari akan dikasih karena kan tadi udah dikasih PR suruh keluar malah keluar, dikasih teguran tidak juga didengar. Dengan pendekatan coba. Nah, yang jadi masalah pendekatan itu kan butuh dialog. Betul. Dialog juga susah, anaknya pergi-pergi terus. Pelan-pelan sabar, karena semuanya butuh waktu, tidak instan. Betul kata Ibu Kos tadi, mungkin ditanamkannya sekarang, tetapi efeknya nanti. Tugas kita kan sebagai guru SD menanamkan karakter yang baik. Mudah-mudahan nanti ketika dia di jenjang SMP, SMA, karakter yang baiknya sudah tertanam karena berkat dari dialog dari Pak Asep tadi. Membekas, insya Allah anak pasti ingat. Saya dulu ngobrol sama Pak Asep, begini diarahin, insya Allah akan dikasih luar biasa. Jadi jangan bosen. Anak itu jangan bosen Pak, benar. Iya, artinya pendekatan lebih ke menjurus ke apa yang ingin ditanamkan oleh Pak Asep. Lebih begitu. Kalau misalnya memang tidak bisa, coba juga dengan tadi memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh mereka, yang oleh anak itu. Dengan cara bisa panggil orang tuanya. Mungkin di rumahnya ada masalah apa di rumahnya, kurang kasih sayang atau apa. Nah kita kan tahu akar permasalahannya
seperti apa. Berarti ini anak nih kurang kasih sayang di orang tuanya. Makanya di sekolah begitu. Saya juga sekarang punya satu permasalahan satu siswa. Lagi tak deketin aja. Diajak kayak pasir. Diajak ngomong susah. Menghindar. Melengos. Diajak ngobrol sama saya. Tapi saya nggak bosan. Saya deketin lagi. Kamu di rumah gimana? Belajarnya gimana? Sampai nggak bawa buku itu. Gitu aja. Bu guru boleh nggak main ke rumah kamu? Gak boleh, Bu guru. Mau apa Bu gurunya ke rumah saya? Begitu. Ibu guru kan pengen tahu rumah kamu. Seperti itu aja. Saya sekarang lagi seperti itu pada salah satu siswa saya. Iya, ada semua. Bukan saya semua. Baik di pelajaran olahraga, di pelajaran bahasa Inggris, semua di kelas itu punya masalah. Pasti kalau kita menerapkan restitusi, setiap hari restitusi aja. Ya kan? Nah, setiap hari pasti. Seperti tadi ya, ada yang apa namanya? Nah, kita bisa juga selesaikan dengan cara segitiga restitusi ini. Setiap hari, mungkin sehari ada 3 kali, 4 kali kita menyelesaikan masalah dengan restitusi ini. Jadi tetap semangat intinya. Pendekatan dan juga memberikan teladannya, jangan lupa itu. Satu lagi tambahannya, selain ada usaha kita melalui pendekatan menjadi teladan bagi mereka, jangan lupa didoakan juga ya. Didoakan ya Bapak Ibu yang terpenting ya. Kita tuh walaupun anak kedua gitu ya, ngus dada gitu. Saya juga gitu. Tapi dalam hati itu ya Allah, semoga anak ini nggak begitu nantinya gitu ya Allah. Semoga anak ini dapat bawa kita jadi pahala untuk kita gitu ya. Bawa kita ke surga walaupun sekarang kita belum bisa mengubah apa yang kita mau. Sekarang belum bisa yang terbaik buat anak. Mungkin nantinya apa yang kita lakukan nih sekarang ini gitu ya akan berefek juga untuk anak di masa depan. Seperti itu aja sih. Doa kita itu insya Allah bermanfaat juga untuk anak. Kan kita kan sebagai orang tua ya bagi mereka, sama aja kita tuh orang tua mendoakan yang baik-baik dan mencontohkan yang baik, gitu aja sih. Baik, cukup. Ada lagi? Sudah. Ya, saya ucapkan terima kasih ya buat Bu Iko sama Bu Lili. Materinya, pemaparannya cukup luar biasa. Ilmunya insya Allah saya praktekkan. Ya, cukup itu saja. Baik Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah apabila dipraktekkan nama juga berbagi praktik baik ya, apa salahnya gitu kan, dipraktekkan silakan, kalau tidak juga kenapa tidak dicoba begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai guru khususnya dan juga untuk peserta didik ya umumnya ya. Nah sekarang semua sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, sudah sesuai dengan tadi dengan disampaikan oleh Bu Guru Iko. Belum ya. Guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas, keyakinan mata pelajaran khususnya ya, mata pelajaran penjab atau mata pelajaran agama atau mata pelajaran bahasa Inggris itu silakan dikomunikasikan dengan peserta didik. Pelajaran olahraga apa yang diinginkan oleh peserta didik nih, seperti apa pembelajaran yang diinginkan, seperti apa konsekuensinya. Nah begitu, nanti diobrolkan, dibuatlah keyakinan kelas mata pelajaran olahraga, keyakinan kelas mata pelajaran bahasa Inggris, karena pada dasarnya kan kayak olahraga di lapangan. Anak-anak khawatirnya keyakinan kelas itu adanya di kelas saja, di lapangan mah tidak ada keyakinan begitu. Tapi kalau ada kesepakatan dengan siswa dan dibuatlah suatu keyakinan, insya Allah dimanapun berada, siapapun gurunya pasti akan meyakini apa yang telah disepakatinya begitu. Baik, kita praktek aja ya. Ini sekolah. Baik, kita kesepakatan sekolah. Pertama apa yang diimpikan dulu? Apa yang diimpikan sekolahnya? Sekolah kita. Gimana pengennya sekolah kita? Bapak Kepala Sekolah ini dari atas. Gimana ya kepala sekolah?
dirahasiakan, tidak apa-apa. Karena kan ini keinginan bersama dan nantinya akan menjadi sebuah keyakinan yang kita laksanakan. Nah, apa yang kita impikan untuk sekolah kita? Kita tuh pengennya tuh sekolah kita tuh gimana gitu? Pengennya sekolah kita tuh gimana? Apa yang saya impikan untuk sekolah? Saya mau impikan sekolah yang titik-titik. Nggak usah apa. Saya mau impikan sekolah yang seperti apa? Tempel. Udah badan saya besar, Sekolah yang higienis, waduh. ya tempat saya kotor terus. Saya apa? Higienis. Kita sekolah yang Dia singkat padat. Sudah. Biar cepat makan. aku yang maju dan aman. Bisa banyak-banyak satu aja. Berjauh-jauh mengenai itu. Apa kan namanya ya? Yang damai berarti. Yang sehat. Kuburan berarti. Yang damai berarti kuburan ya. Sepi berarti. Ada jatuh. Bisa ini. Habis. Itu salahnya Tiga paragraf doang. Rata-rata sekolah bersih ya berarti ya. Rata-rata kalau dibaca. Iya. Nah, gimana caranya? Harus banyak menonton dan bertanya. Bacain ini ya. Ini hasil jajak pendapat dari teman-teman semua, impian sekolah kita, ya. Masya Allah kalau terwujud senang sekali ya rasanya ya. Yang pertama, saya menginginkan sekolah yang full akses teknologi di setiap kelas serta masing-masing guru. Wah, tepuk tangan ya. Wah, ini sudah maju teknologi, canggih tentunya ya. Nah, siap. Sekarang selanjutnya mimpian sekolah nyaman asri. Nah, semua orang pasti memimpikan seperti itu ya. Saya memimpikan di sekolah yang disiplin dan disiplin waktu, kehadiran dan melaksanakan pembiasaan positif. Luar biasa. Memimpikan sekolah adiwiyata. Adiwiyata itu mencakup segalanya ya, baik kebersihan, iklim yang nyaman ya. Terus yang diinginkan oleh kita adalah sekolah higienis, steril ya, higienis tanpa ada polusi ya. Saya memimpikan sekolah yang bersih dan nyaman. Saya memimpikan sekolah yang bisa menjaga kebersihan dan semua siswa mempunyai budi pekerti yang baik. Luar biasa. Saya ingin menjadi sekolah yang unggul. Wah, sekolah yang unggul di tingkat Kota Cilegon harusnya Mah ya. Di semua bidang. Ya, semua bidang. Saya ingin SD Cirius sekolah yang bersih dan hijau. Saya memimpikan sekolah bisa menjaga kebersihan. Wah, sudah tadi. Apa yang ingin kita untuk ke sekolah? Saya memimpikan sekolah yang bersih dan aman. Saya memimpikan sekolah yang disiplin dalam belum lanjut nih. Ya kan?
Sekolah yang disiplin dalam apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal ya, baik kebersihannya, kedisiplinannya, terus apa namanya? Budi pekertinya, semua bidang ya, semua sektor. Berarti Bu Dini, nilai-nilai kebajikan Nah, yang diyakini Bapak Ibu guru tuh kebersihan. Yang pertama, disiplin ya. disiplin. Apalagi tadi Sekolah yang nyaman, tentram dan damai. Luar biasa ya. Keinginan Bapak dan Ibu di sini sudah sangat luar biasa, di mana di sini nilai-nilai kebajikannya yang diinginkan, yang diterapkan yaitu pertama kebersihan, disiplin, terus nyaman, saling menghormati juga termasuk saling ya. menghormati, tadi ada saling menghormati dan menghargai, dan juga apa namanya, teknologi budi pekerti ke saling menghormati ya maksudnya. Budi pekerti saling menghormati. Nah, dari beberapa itu ada tadi nilai kebajikannya. Yang pertama saling menghormati dan menghargai, kebersihan, terus kedisiplinan, kesehatan. Ada tidak kesehatan? Ada ya, higienis tadi kesehatan. Higienis. Nah, sekarang kita akan buat ya. Langsung aja dibuat ya. Baik. Nah, dari beberapa impian-impian kita ini, ya, siapa yang akan mewujudkannya? Kita semua. Motivasi mana yang akan diterapkan? Dari ketiga motivasi itu, kita akan mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah, motivasi mana yang akan kita terapkan dalam diri kita? Intrinsik. Nah, berarti untuk kita, dari kita untuk kita. Begitu. Ya. Baik. Untuk kebersihan yang pertama, nilai kebajikan kebersihan. Siapa yang akan menjalankannya? Tentunya semua, bukan hanya guru, tetapi juga peserta didiknya. Mungkin di sini ada yang mau kasih ide caranya seperti apa? Berarti kita terapkan bersama. Ada yang punya ide nggak? Begini aja gitu kan? Hah? Iya begitu ya. Memang hal itu sudah sering saya keluhkan di dalam pendidikan PGP ini. Keluh kesah itu sering saya sampaikan seperti itu. Nah Ibu, berkaitan dengan tempat makan, tempat minum ya, saya kemarin berdiskusi dengan guru SD 4 Cilegon ya. SD 4 Cilegon itu salah satu sekolah adiwiyata Bu. Ternyata mereka menerapkan itu. Nah, saya katanya Bu, dia kan berbagi praktik baiklah, menerapkan bekal satu anak satu bekal dan tidak ada sampah itu. Ternyata berhasil gitu Bu. Terus gimana caranya? Perasaan saya udah nyuruh gitu ya, saya udah nyuruh bawa kotak bekal, tapi tetap aja ternyata mereka membentuk tim adiwiyata sekolah. Tim adiwiyata sekolah itu tugasnya memantau, jadi setiap anak masuk gerbang tuh diperiksa bawa bekal enggak, bawa kotak enggak, bawa itu enggak gitu. Nah, mungkin ada kontribusinya. Iya, ada restitusinya ya nanti ya, ada restitusinya pilihannya. Anak, kamu nggak bawa kotak bekal, kira-kira mau seperti apa? Ditanya lagi ke anaknya. Nah, selain itu, selain membentuk tim adiwiyata, terus juga mereka bekerja sama dengan pedagang. Katanya, Mang, kalau ada yang nggak bawa kotak, jangan dilayani katanya. Nah, terus saya tanya, Bu Mer, emang berhasil? Itu pedagangnya mau dibikin MOU katanya. Jadi semua pedagang itu dibikin perjanjian dengan sekolah. Kalau mau dagang di sini harus ada MOU-nya. Kalau nggak mau dagang di sini, keluar dari sini gitu.
Ternyata gitu katanya Bu Nining ya. Masukkan aja ya. Iya. Masukkan aja Ibu. Nah, itu juga saya dapat dari SD 4 itu, mereka dapat sekolah di apa sih? Label sekolah di Wiyata. Ternyata itu emang bersih. Nah, emang harus ada MOU-nya gitu Bu Nining. Masukkan buat Ibu Wakasek ya. Baik ya. Nah. Baik ya, nanti saya sampaikan dari kepala, kita atur waktu untuk memanggil pedagang yang biasa mangkal di sini. Ya, kita buatkan MOU-nya, bagaimana caranya supaya anak yang tidak membawa bekal itu jangan dilayani. Nah, dan juga tentunya tim tadi, kita harus membuat timnya dulu. Nah, membuat timnya dulu nih, kita tunjuk. Catat ya. Tim Adiwi, namanya tim apa Bu Iko ya? Ini aja tim apa yang menghubungi pedagang gitu dulu tuh. Jadi pedagang sini mah tidak bisa dipanggil oleh seseorang. Ini saran aja ya. Jadi kita datangin, kita ngajak ngobrol gitu. Apa sih nanya tim? Lingkungan apa ya? Tim sabar. Sapu bersih. Ya. Tim sapu bersih. Sapu bersih sekolahan. Ya. Kayak di sekolah sama BP gitu loh. Oh begitu. Baik, berarti kita Bikin humas lah gitu. Oh, humas. Tim humas gitu. Baik, tim humas ya. Karena hubungannya dengan masyarakat. Ya, tim humas kita bikin. Baik ya. Cocok ya, Bu Haji ya. Baik, berarti kita kalau ini kaitannya dengan pedagang, kalau Pak Guyuban maka kita bukan ini punya siswanya, kita kan buat keyakinan kelas, keyakinan untuk kebersihan tadi, untuk meyakini bahwa kebersihan adalah bagian yang penting dalam sekolah, dalam satu sekolah gitu. Jadi tim humas sekolah gitu. Iya. Jadi hubungan masyarakat sekolah, jadi dari dulu aja jangan melibatkan Paguyuban dulu. Jadi dari humas dulu, nanti kan berhubungan dulu secara apa gitu ya. Berarti gurunya juga jangan bawa tantangan kelas. Iya, berarti begitu ya. Gurunya juga, karena guru itu adalah contoh teladan buat murid-muridnya, berarti kita yakini sekarang tidak membawa plastik. Kita langsung bubur paling depan. Gitu. Iya, memang Orang yang lain bawa kan pacar berbawa Baik ya, Bapak Ibu ya. Seru sekali ya, seru pembicaraannya ini menjurus ke kebaikan sekolah luar biasa. Iya. Segala sesuatunya diawali dari diri kita semua, maju. Jadi contohnya penghijauan, kita menggembar-gembarkan penghijauan, tapi nyatanya guru tidak mau terjun. Kalau saya kan menanam tuh di depannya ada sedikit bukti. Jadi jangan dipisahin saja, kita Iya. praktekkan. Betul sekali Bu Wadi. Tepuk tangan buat Wadi, pelopor kebersihan. Ya maksudnya apa tuh jangan pionis saja. Jadi sekali-kali kita praktekkan, jadi kita jangan ada action bahwa contoh kita pengen hidup jangan diedit. Kita awali di bawah tempat. Satu ruangan es harus seperti bidang-bidang jangan beli es dan sampahnya tidak ada. Jadi kita semua Ya. akan ditoladan kita semua. Nah, betul, tepuk tangan. Sepakat ya? Sepakat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya semuanya bisa menyepakati beberapa keyakinan yang kita buat dari sekolah. Setelah kita tadi mendengarkan pemaparan budaya positif baik dari keyakinan kelas, juga institusi, 5 posisi kontrol, dan juga teori motivasi manusia. Mungkin pada sudah paham ya semua ya. Nah,
Nah, sekarang mudah-mudahan dari kegiatan berbagi praktik baik ini bisa kita implementasikan di sekolah bersama-sama agar peserta didik kita tumbuhlah karakter-karakter yang baik di sekolah maupun di rumah, akan tercipta akhlak-akhlak yang mulia agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.